Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kelima kita dengan judul Kepemimpinan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ya, pembahasan pertama itu pengertian kepemimpinan. Menurut James dalam buku Samsudin berpendapat bahwa kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja di bawah kepemimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian ada menurut Terry dalam buku Sutrisno menganggap kepemimpinan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang agar bekerja dengan rela untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada menurut Anoraga dalam buku Sutrisno mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi yang baik, langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Kemudian ada menurut Siagian dalam buku Sutrisno mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini para bawahan sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pimpinan meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. Ya. Kemudian ada menurut Benis dan Nanus dalam buku Sudaryo berpendapat bahwa manajer adalah orang yang melakukan segala sesuatunya dengan baik dan pimpinan adalah orang yang melakukan hal yang benar. Jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan mengenai arti dari kepemimpinan ini ialah mempengaruhi seseorang, ya. Artinya menjadi seorang pemimpin itu dia harus mampu mempengaruhi seseorang dan mengikuti arahan dari pimpinan tersebut dengan tujuan dalam konteks pekerjaannya untuk mencapai tujuan dari perusahaan kita. Kemudian ada gaya kepemimpinan. Ini menurut Tohardi dalam buku Sutrisno, gaya kepemimpinan yaitu yang pertama gaya persuasif, yaitu gaya memimpin dengan menggunakan pendekatan yang menggugah perasaan, pikiran, atau dengan kata lain dengan melakukan ajakan atau bujukan. Ya, gaya persuasif ini lebih ke arah model psikologis dia, ya, psikologis. Jadi dia bermain dengan perasaan, dengan pikiran kita sehingga kita dengan seperti sukarela mau mengerjakan atau melakukan yang diarahkan oleh pimpinan tersebut. Kemudian ada gaya represif, ya, yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memberikan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman sehingga bawahan merasa ketakutan. Nah, tipikal gaya kepemimpinan seperti ini termasuk kalau kita bisa bilang gaya kepemimpinan otoriter, ya, karena dia mau menyuruh kita itu dengan melakukan tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman. Nah, gaya seperti ini mungkin bagus pada situasi di mana mungkin SDM, ya, atau karyawan tersebut dikategorikan indisipliner atau tidak disiplin. Nah, sehingga perlu adanya gaya represif seperti ini. Tapi kalau sudah pegawainya mungkin atau karyawannya sudah memiliki disiplin kerja yang baik, kinerja yang baik, maka metode gaya represif ini tidak cocok untuk karyawan atau pegawai yang sudah dikategorikan memiliki disiplin yang bagus, ya. Kemudian ada gaya partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan di mana memberikan kesempatan kepada bawahan untuk itu secara aktif baik mental,
spiritual, fisik maupun material dalam kiprahnya di organisasi. Ya, artinya ada juga tipikal pemimpin yang mau mengikut sertakan kita, ya, mengikut sertakan kita di dalam suatu kegiatan, di dalam suatu pemecahan masalah, ya. Model pemimpin ini mau kita dimintakannya suatu saran, ya, atau sebuah masukan untuk itu. Jadi dia melibatkan kita sebagai pegawainya. Kemudian ada gaya inovatif, yaitu pemimpin yang selalu berusaha dengan keras untuk mewujudkan usaha-usaha pembaruan di dalam segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau setiap produk terkait dengan kebutuhan manusia. Nah, di dalam diri seorang pemimpin harus punya kreativitas, yaitu inovatif, ya. Seorang pemimpin itu harus bisa melakukan terobosan perubahan-perubahan. Nah, perubahan itu nanti akan dibahas, ya, baik di dalam bidang politik, ekonomi, sosial. Artinya seorang pemimpin itu harus punya wawasan yang luas, ya, sehingga karyawan mampu ketika ingin dimintakan pendapat seorang pemimpin, pemimpin mampu untuk memberikan pendapatnya. Kemudian gaya investigatif, yaitu gaya pemimpin yang selalu melakukan penelitian yang disertai dengan rasa penuh kecurigaan terhadap bawahannya, sehingga menimbulkan yang menyebabkan kreativitas, inovasi, serta inisiatif dari bawahan kurang berkembang karena bawahan takut melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, gaya kepemimpinan seperti ini nih nggak baik, ya. Karena apa? Karena ini tipikal pemimpin yang tidak punya rasa percaya terhadap bawahannya, ya. Artinya dia menaruh kecurigaan aja dengan bawahannya. Nah, sehingga apapun yang dikerjakan bawahannya, dia tidak bisa percaya. Apalagi mungkin ketika bawahan tersebut mengalami permasalahan, sudahlah, itu biasanya pemimpin yang model seperti itu akan langsung main tuduh, main salah, bahkan main pecat saja. Kemudian ada gaya inspektif, yaitu pemimpin yang suka melakukan acara-acara yang sifatnya protokoler. Ya, kepemimpinan dengan gaya inspektif menuntut penghormatan bawahan atau pemimpin yang senang apabila dihormati. Nah, ini gaya inspektif ini lebih ke arah ke pribadi, ya. Memang ada memang tipikal pemimpin yang gila hormat, ya, gila dihormati. Apalagi kalau misalnya bawahan pandai ngambil hatinya, kan, wah, disanjung-sanjung, di apa, udahlah, senang dia. Nah, ini lebih ke pribadi, ya, ke pribadi. Cuman ya ada juga model gaya kepemimpinan seperti ini. Nah, ini tergolong kurang baik kalau ada di dalam diri seorang pemimpin. Kemudian ada gaya motivatif, yaitu pemimpin yang dapat menyampaikan informasi mengenai ide-idenya, program-program, dan kebijakan-kebijakan kepada bawahan dengan baik. Komunikasi tersebut membuat segala ide, program, dan kebijakan dapat dipahami oleh bawahan, sehingga bawahan mau merealisasikan semua ide, program, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Ya, gaya motivatif ini tergolong gaya yang bagus, ya, ada di dalam diri seorang pemimpin. Artinya dia lebih mau mengarahkan pegawainya itu ke arah yang lebih baik, walaupun nanti pegawainya ada permasalahan yang terjadi, ya, dia lebih mau memberikan motivasi, ya, motivasi mengarahkan ide-ide yang baik, ya, pekerjaan-pekerjaan yang baik, sehingga ketika pun kita ada masalah, dia tidak mau terlalu memvonis kita dengan kesalahan kita. Kemudian ada gaya naratif, yaitu pemimpin yang bergaya naratif merupakan pemimpin yang banyak bicara, namun tidak disesuaikan dengan apa yang ia kerjakan, atau dengan kata lain, pemimpin yang banyak bicara, sedikit bekerja. Nah, ini sudah pasti, ya,
gaya kepemimpinan naratif ini dari pengertiannya saja sudah bisa kita simpulkan itu gaya kepemimpinan yang tidak baik ya. Artinya apa? Seorang pemimpin itu malah harusnya banyak bekerja, ya kan? Ya banyak bicara juga karena apa? Karena banyak bawahan yang harus dia berikan arahan, motivasi tadi, sehingga harus balance dia. Nah, kalau sudah banyak bicara sedikit bekerja itu berarti pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Kemudian ada gaya edukatif, yaitu pemimpin yang suka melakukan pengembangan bawahan dengan cara memberikan pendidikan dan keterampilan kepada bawahan, sehingga bawahan menjadi memiliki wawasan dan pengalaman yang lebih baik dari hari ke hari. Ya, ini gaya kepemimpinan edukatif ini top best ini. Jika ada pemimpin yang seperti ini ya, artinya apa? Dia peduli dengan pendidikan. Dengan pendidikan ini otomatis karir kita pasti akan naik, ya kan? Nah, misalnya jumpa kita, saya ada tuh di beberapa mahasiswa yang maaf kata tanda kutip sudah tua lah kita bilang kan, yang sudah berumur, kemudian melanjutkan kuliah. Kita tanya itu kan, kenapa Bang mau kuliah, sudah kalau kita bilang sudah tidak waktunya lagi untuk kuliah. Iya Bang, pimpinan nyuruh kuliah karena nanti kalau nggak kuliah nggak bisa naik jabatan. Nah, artinya apa? Pimpinan itu peduli dengan pendidikan kita kan, peduli dengan karir kita, maka dia dikategorikan gaya edukatif. Itu pemimpin yang smart itu. Karena dia nggak takut, dia kan suatu saat akan merasa dia harus mencari penggantinya, ya kan? Untuk menggantikan posisinya tadi, maka dia harus mencari penerusnya. Seperti itu. Tapi kebanyakan manusia sekarang, ya ketika dia diamanahkan menjadi seorang pemimpin, paling takut dia jabatannya diambil alih kan. Nah, sehingga dia lakukanlah gaya-gaya yang membuat SDM tersebut menjadi tidak nyaman. Kemudian ada gaya retrogresif, yaitu pemimpin yang tidak suka melihat maju, apalagi melebihi dirinya. Ini lawan dari edukatif tadi ya. Nah, gaya kepemimpinan retrogresif ini itulah tadi gambaran pemimpin yang tidak mau digantikan oleh siapapun. Dia merasa dia yang mau lebih hebat. Nah, ini pemimpin yang tidak baik ini nih ya. Ini bukan pemimpin yang patut kita teladani, enggak harus ya. Kalau ada tipikal pemimpin seperti ini di dalam kehidupan, baik itu di dunia organisasi ataupun pekerjaan kita, ya maka sebaiknya Anda keluar seperti itu. Ya, karena ini pemimpin seperti ini pasti tidak akan membuat kita maju. Ya. Karena dia apa? Dia nggak suka kita maju. Dia maunya kita di bawah dia. Sedangkan kita punya potensi untuk kita bisa lebih besar. Maka cari pemimpin yang benar-benar yang menghargai pendidikan kita ya, apalagi anak non reguler ini 99% kalau bisa kita bilang orang yang bekerja dan juga orang yang kuliah kan seperti itu. Jadi kalaulah jumpa kita model kepemimpinan seperti ini, itu pasti akan menyulitkan kita. Nah, saya sudah banyak menjumpai mahasiswa ya, bahkan senior-senior kalian yang sudah tamat, mereka terkadang di akhir-akhir semester dilema dengan hal ini tadi. Kenapa? Karena pimpinannya tidak lagi memberikan ruang untuk pegawainya ya untuk dapat menyelesaikan pendidikannya. Itu banyak itu. Jadi apalagi nanti di semester akhir kalian banyak nyusun skripsi segala macam, jadi banyak waktu yang diluangkan untuk ke kampus ya kan. Nah, kemudian pemimpin tadi itu merasa kita izin-izin aja gitu, nggak kerja segala macam, dia marah kan seperti itu. Akhirnya dia suruh pilih kuliah apa, pilih kerja seperti itu. Karena kita kan pasti dilema ya kan. Nah, maka kalau terjadi hal-hal seperti itu, langkah pertama yang harus kalian lakukan sebagai SDM sekaligus mahasiswa, komunikasikan itu ke pihak kampus ya.
Jangan pula jadi mengurung diri, stres segala macam, karena kalau sudah kita bicarakan dengan pihak kampus, maka itu pasti akan ada jalan. Nah, itu yang dirasakan ini saat ini pun senior kalian yang mau tamat ini merasakan seperti itu. Nah, alhamdulillah ada solusinya dari kampus, ya, kampus lebih memudahkan. Nah, kenapa? Kalau udah jumpa model gaya kepemimpinan yang seperti ini, udah pasti dia akan mandang buruk kita aja nih. Kenapa? Pemimpin yang tidak suka melihat maju. Berarti kan maunya kita mundur aja kan. Nah, ini sudah tidak baik. Tapi kalau sudah jebur kita, artinya sudah masuk kita ke dalam itu, mau nggak mau kita harus antisipasinya ya, menjaga-jaga. Kemudian pembahasan selanjutnya, gaya sikap pemimpin. Nah, ini menurut Tohardi juga dalam buku Sutrisno, ya, ada beberapa gaya sikap pemimpin dilihat kalau seorang pemimpin berhasil dipandang memiliki sikap ini, maka dia dikategorikan pemimpin yang berhasil seperti itu ya. Yang pertama itu cara memberi perintah. Kemudian yang kedua cara memberi tugas, yang ketiga cara berkomunikasi, yang keempat cara membuat keputusan, kelima cara mendorong semangat bawahan, keenam cara memberikan bimbingan, tujuh cara menegakkan disiplin, delapan cara mengawasi pekerjaan bawahan, sembilan cara meminta laporan dari bawahan, ya, 10 cara memimpin rapat, 11 cara menegur kesalahan bawahan. Nah, kalau ke-11 ini dilakukan dengan tata cara yang sopan, ya, kita ketika pun kita ditegur dengan kesalahan kita oleh pimpinan kita, kita merasa tidak sakit hati, bahkan kita merasa ya ini memang kesalahanku. Kemudian kita merenungkan diri, ketika pemimpin berhasil membuat kita seperti itu, maka itulah sebenar-benarnya pemimpin. Artinya ketika kita bersalah pun dia tidak mau memvonis kita, menjatuhkan kita menjadi orang yang tidak berguna seperti itu kan. Artinya dia tetap dalam koridor-koridor kaidah-kaidah yang baik di dalam kriteria pemimpin. Nah, ini ada kriteria pemimpin menurut Samsudin. Ya, pertama, keinginan untuk menerima tanggung jawab. Nah, seorang pemimpin juga harus menerima tanggung jawab. Karena apa? Menjadi seorang pemimpin ini dari segi kompensasi juga pemimpin ini sudah dikategorikan orang yang sejahtera, kan seperti itu. Jadi selain kompensasi yang didapatkan tinggi, otomatis tanggung jawab juga tinggi, kan seperti itu. Nah, jadi kalau seorang pemimpin tidak mau menerima tanggung jawab, nah itu tidak layak dia menjadi seorang kriteria pemimpin. Ya, kita pun di dalam berumah tangga, mungkin sebagian besar sudah berumah tangga kan seperti itu. Nah, kita menjadi kepala rumah tangga juga harus bertanggung jawab kan, bertanggung jawab apa? Untuk sandang dan pangan anak istri kita kan, kebutuhan mungkin sekolah, anak kita sudah sekolah, ya kan kita harus bertanggung jawab untuk pendidikannya kan seperti itu. Mungkin istri kita mau beli makeup, kita harus bertanggung jawab atas makeupnya kan seperti itu. Jadi menjadi seorang pemimpin itu berat sebenarnya, ya kan? Tapi itulah kita sebagai seorang laki-laki, ya mau nggak mau, suka nggak suka, ketika sudah dilahirkan ke dunia berjenis kelamin laki-laki, maka ya jadilah kita seorang pemimpin. Maka kalau kita laki-laki menolak kita menjadi seorang pemimpin, ya nggak usah jadi laki-laki, potong aja kelaminnya. Ya, itu dia. Jadi pemimpin itu sudah dari lahir memang sudah ada di dalam diri kita. Ya, seorang laki-laki, perempuan nggak mungkin jadi pemimpin. Ya, kalaupun dia pernah presiden kita seorang perempuan ya kan, tapi juga pernah dia dipimpin suaminya kan pemimpin kan gitu. Jadi tidak 100% menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau sudah laki-laki pasti puncaknya pasti dia menjadi seorang pemimpin. Ya. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk perspektif. Ya. Kemampuan untuk perspektif ini dimaksud
menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Setiap pimpinan harus mengenal tujuan organisasi sehingga dapat bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, seorang pemimpin harus ada nih ya cara berpikir perspektif. Artinya perspektif itu dia mampu melihat apa tujuan dari perusahaan ini. Sehingga dia diangkat menjadi seorang pemimpin, dia harus lihat dulu visi misi perusahaan ini apa yang harus dia lakukan, ya, apa yang harus dia terapkan terhadap bawahannya, ya, sehingga untuk memajukan perusahaan tersebut. Kemudian kemampuan untuk bersikap objektif, ya. Nah, ini di dalam diri seorang pemimpin, kriteria pemimpin harus berpikir secara objektif, ya. Nggak usah jauh-jauh, kita di dalam rumah tangga, ya kan, anak kita ada 3, 4, atau 5. Bagaimana kita menyikapi bersikap adil, kan seperti itu. Kemudian anak kita yang besar sama yang kecil gaduh berantem gara-gara mainan, kan bagaimana kita bersikap objektif untuk itu. Hal sederhana itu aja. Jadi seorang anak pun akan merasa dia dipimpin oleh ayahnya secara adil, kan seperti itu. Jadi harus apa kita lihat kebutuhannya. Maka kalau kita lihat dari pengertiannya, objektivitas itu kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau merupakan perluasan dari kemampuan persepsi, ya, menimbulkan kepekaan terhadap fakta, kejadian, dan kenyataan yang lain. Jadi kalau kita ilustrasikan nanti di dalam perusahaan, ya, seorang pemimpin itu harus mampu melihat mana yang menjadi objektivitasnya, mana permasalahan yang urgent, mana yang tidak, gitu. Nah, ketika ini permasalahan urgent, maka seorang pemimpin itu harus mampu bersikap. Itu yang dia harus diluangkan. Kemudian terjadi permasalahan antara si A dengan si B, ya kan? Seorang pemimpin itu nggak boleh hanya mendengar pernyataan dari si A, maka dudukkan mereka berdua, dengarkan pernyataan si A, dengarkan pernyataan si B. Kemudian pemimpin tadi itulah di poin pertama, karena dia sudah diberikan tanggung jawab, maka dia harus membuat suatu keputusan. Makanya di poin pertama itu tanggung jawab dulu, kan seperti itu. Nah, diputuskan, nah siapa yang bersalah, siapa yang benar, seperti itu. Kemudian kemampuan untuk menentukan prioritas. Nah, itu tadi ya, prioritas dalam arti mana hal yang menjadi kebutuhan utama di perusahaan itu yang diluangkan. Kemudian kemampuan untuk berkomunikasi, ya. Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi yang baik, ya. Literatur bahasanya, dialek bahasanya itu harus mampu dipahami oleh karyawan atau bawahannya. Jadi kalau maaf punya kepemimpinan itu, pemimpin itu kita bilang bahasanya mungkin cadel atau tidak jelas atau segala macam, ya, itu kurang berwibawa mungkin di mata seorang pimpinan. Ya, kecuali di dalam kepemimpinannya terjadi peristiwa yang menyebabkan dia menjadi cacat, itu lain hal, itu menjadi penghargaan nanti di perusahaan, kan seperti itu. Tapi kalau di dalam proses pemilihan kepemimpinan itu menjadi suatu pertimbangan komunikasi yang baik itu. Karena bagaimana ketika pemimpin menyampaikan A kepada bawahan, maka bawahan menyerapnya juga A gitu. Dan pula pimpinan memberikan A, bawahan menyerap B. Nah, itu karena apa? Karena ada kesalahan miskomunikasi dalam hal seperti itu. Kemudian indikator kepemimpinan menurut Sedarmayanti, ya, menyatakan berhasil dan gagalnya organisasi melaksanakan misinya dapat diketahui jika pimpinan menjalankan tugasnya dengan baik. Indikator keberhasilan tersebut ialah berkomunikasi, mengkoordinasikan, ketiga mengorganisasikan, yang keempat memotivasi, kelima memanfaatkan sumber daya, keenam memberi penghargaan kepada yang berhasil, 7 tingkatkan keterampilan bawahan, dan jamin setiap orang memperoleh informasi yang jelas dan benar. 8 salah satu hukum yang berpengaruh terhadap disiplin pegawai. 9
mengklasifikasi harapan dari organisasi dan menjelaskan metode apa yang akan digunakan untuk mencapai harapan tersebut. Nah, itu 9 indikator ini ketika seorang pemimpin bisa melaksanakannya, menjalankannya dengan baik, maka keberhasilan menjadi seorang pemimpin itu sudah tertera jelas. Ya, ini mengenai materi saya di pertemuan kelima ini. Nanti untuk tugas mandiri saya mau kalian mereview yang sudah saya terangkan ini, ya, tulis inti-intinya. Nanti untuk videonya setelah saya record ini nanti bisa dilihat di YouTube saya. Ambil inti-intinya saja, review, karena nanti dari tugas-tugas ini nanti akan ada masuk soal-soal ujian. Jadi nanti ujian itu menurut saya hanya formalitas. Tugas ini yang dianggap keseriusan kita, ya, walaupun ini santai di rumah segala macam, it's okay, nggak ada masalah bagi saya, tapi tugas harus tetap dikerjakan, ya. Untuk itu nanti tugas saya lebih perjelas nanti di grup. Untuk hari ini yang hadir, ya, saya foto di partisipan, ya, biar tidak juga terlalu sering sembarangan hanya sekedar menulis hadir, ya. Itu tidak selamanya baik seperti itu menurut saya, karena ya saya juga pernah jadi mahasiswa kok. Saya pernah S1. Jadi hal-hal seperti itu hadir, tidak ada kontribusi di dalam kelas ini, itu tidak ada manfaatnya seperti itu. It's okay. Apapun yang terjadi kan seperti itu, permasalahannya mungkin lagi kerja segala macam, ya, coba itu dikomunikasikan ke saya. Jangan hanya berdiam sekedar tulis hadir, itu seperti tidak menghargai si dosen tersebut, ya. Oke, sekian dari saya. Nanti untuk tugas bisa saya perjelas di grup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.